Islamic University of Sultan Syed Qasim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kelas. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin konsep dasar manajemen kelas, yaitu poin pertama, pengertian pengelolaan kelas. Kedua, membedakan antara manajemen kelas dan manajemen pembelajaran. Dan yang ketiga itu komponen-komponen manajemen kelas. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian pengelolaan kelas. Apa itu pengelolaan? Jadi, pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, yaitu bahasa Inggris diindonesiakan menjadi manajemen. Pengelolaan adalah proses atau penyelenggaraan agar sesuatu yang dikelola berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dan apa itu kelas? Jadi kelas dalam arti sempit yaitu berarti ruangan, sedangkan dalam arti luas suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar secara efektif ataupun kreatif dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kelas itu merupakan sekelompok siswa yang secara bersamaan atau waktu yang sama melaksanakan pengajaran tradisional di sekolah ataupun di kelas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas berarti suatu penyelenggaraan atau pengurusan yang ada di dalam kelas, baik itu keterlibatan kelas, problema dan situasi kelas, atau dapat kita artikan mengatur kelas. Baiklah, kita masuk pada poin kedua, yaitu membedakan antara manajemen kelas dan manajemen pembelajaran. Jadi, manajemen kelas ini lebih kuat ditekankan pada aspek pengaturan lingkungan pembelajaran, sedangkan manajemen pembelajaran itu lebih kuat berkenaan dengan mengelola atau memproses materi pembelajaran. Lebih lanjutnya, manajemen kelas, guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam bertindak, dalam memanfaatkan sesuatu seperti menata tempat duduk siswa, menata kedisiplinan siswa, menata tugas siswa, menata kebersihan dan keindahan kelas, serta menata kelengkapan siswa. Sedangkan manajemen pembelajaran dilihat dari manajemen bahwa setiap guru memiliki pembelajaran itu adalah melaksanakan persiapan. Persiapan itu menghasilkan bahwa guru sudah siap merumuskan program pembelajaran, dan program pelajaran itu diklarifikasi oleh guru dalam proses pembelajaran. Ada 4 proses pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama itu ada tujuan yang hendak dicapai, materi apa yang akan disampaikan, proses dan langkah yang harus dilakukan guru dan murid, dan yang terakhir itu evaluasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu komponen-komponen manajemen kelas. Secara umum, komponen-komponen manajemen kelas terbagi 2 bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Manajemen kelas dilakukan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran tersebut, maka unsur-unsur manajemen kelas meliputi 2 tindakan. Yang pertama itu preventif dan yang kedua itu referensif. Preventif itu adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus peka atau tanggap dan perhatian dari dalam kelas. Sedangkan referensif itu adalah salah satu unsur dari keterampilan pengelolaan kelas. Ada pula modifikasi tingkah laku, yaitu bahwa setiap tingkah laku bisa diamati atau dapat diamati. Selanjutnya, terdapat 2 masalah dalam pengelolaan kelas atau manajemen kelas, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Dalam masalah individual terdapat 4 masalah. Yang pertama, attention getting behaviors, yaitu pola perilaku mencari perhatian. Yang kedua, force seeking behaviors, pola perilaku menunjukkan kekuatan. Dan yang ketiga itu revenge seeking behaviors,
pola perilaku menunjukkan balas dendam, dan helplessness, peragaan ketidakmampuan. Dan pada masalah kelompok terdapat beberapa masalah seperti kelas kurang kohesif, penyimpangan dari norma perilaku, kelas mereaksi secara negatif terhadap salah seorang anggotanya dan membombong anggota kelas yang melanggar norma kelompok, serta kelompok cenderung yang dialihkan perhatiannya dari tugas yang sedang dikerjakan, dan semangat kerja rendah atau semacam aksi protes terhadap guru karena alasan dengan tugas yang diberikan tidak fair. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.